Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hidayatullah dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer, kelas TRK 1A. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu blockchain. Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Jadi blockchain itu terdiri dari beberapa blok yang disambungkan dengan rantai. Data blockchain sendiri bersifat konsisten secara kronologis karena Anda tidak dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan. Komponen blockchain sendiri memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah kontrak pintar. Kontrak pintar adalah program yang disimpan di sistem blockchain yang berjalan secara otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi. Kontrak pintar menjalankan pemeriksaan jika maka sehingga transaksi dapat diselesaikan dengan keyakinan. Contoh fitur dari kontrak pintar sendiri adalah transfer aset, payment atau transaction yang digunakan sebagai pembayaran untuk layanan atau barang. Yang kedua ada kriptografi kunci publik. Kriptografi kunci publik adalah fitur keamanan untuk mengidentifikasi peserta secara unik dalam jaringan blockchain. Mekanisme ini menghasilkan dua set kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat, di mana kunci publik digunakan untuk mengenkripsi informasi atau menerima transaksi, sementara kunci privat digunakan untuk menandatangani transaksi dan mengidentifikasi informasi. Komponen terakhir ada buku besar terdistribusi. Buku besar terdistribusi adalah basis data bersama di jaringan blockchain yang menyimpan transaksi seperti file bersama yang dapat diedit oleh semua orang dalam tim. Jadi ketika kita bertransaksi di blockchain, riwayat transaksi kita itu akan tersimpan di buku besar terdistribusi. Itu bisa diedit oleh semua orang dalam tim, namun cara untuk mengeditnya itu mempunyai aturan ketat. Fitur blockchain sendiri ada 3, yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah dalam blockchain mengacu pada kontrol transfer dan pengambilan keputusan dari entitas terpusat, individu, organisasi, atau grup ke jaringan terdistribusi. Jaringan blockchain yang terdesentralisasi menggunakan transparansi untuk mengurangi kebutuhan akan kepercayaan di antara para peserta. Jaringan ini juga menghalangi peserta untuk menggunakan otoritas atau kontrol satu sama lain dengan cara yang dapat menurunkan fungsionalitas jaringan. Kedua, ada resolusi. Ketetapan berarti sesuatu yang tidak dapat diubah atau ditukar. Tidak ada peserta yang dapat mengutak-atik transaksi setelah dicatat ke buku besar bersama. Jika catatan transaksi berisi kesalahan, Anda harus menambahkan transaksi baru untuk mengembalikan kesalahan tersebut. Dan kedua transaksi tersebut dapat dilihat oleh jaringan. Fitur yang ketiga ada konsensus, yaitu sistem blockchain menetapkan aturan mengenai persetujuan peserta untuk mencatat transaksi. Anda dapat mencatat transaksi baru hanya jika mayoritas peserta dalam jaringan memberikan persetujuan mereka. Cara kerja blockchain. Cara kerja blockchain sendiri ada 4, yaitu yang pertama mencatat transaksinya, yaitu transaksi blockchain mencatat pergerakan aset
fisik ataupun digital dari satu pihak lain dalam jaringan blockchain. 2. Yaitu dapatkan konsensus. Sebagian besar peserta di jaringan blockchain berdistribusi harus menyetujui bahwa transaksi yang dilakukan adalah valid. 3. Tautkan blok. Setelah peserta mencapai konsensus, transaksi di blockchain ditulis ke dalam blok yang setara dengan halaman buku besar. Yang keempat yaitu bagikan ke buku besar. Di sebelah kiri kita itu ada contoh gambar buku besar blockchain. Yang terakhir ada tipe-tipe jaringan blockchain, yaitu 1. Jaringan blockchain publik. Blockchain publik tidak membutuhkan izin dan memungkinkan semua orang untuk dapat bergabung. Semua anggota blockchain memiliki hak yang sama untuk membaca, mengedit, dan memvalidasi blockchain. Yang kedua ada jaringan private, yaitu suatu organisasi yang mengontrol blockchain. Private yang juga disebut blockchain terkelola, otoritas menentukan siapa saja yang dapat menjadi anggota dan hak apa saja yang dimiliki dalam jaringan tersebut. Jaringan blockchain hibrida, di mana dalam jaringan blockchain hibrida ini menggabungkan elemen dari jaringan privat dan publik, yang dimana perusahaan dapat mengatur sistem berbasis izin privat bersama dengan sistem publik. Yang keempat yaitu ada jaringan blockchain konsorsium, yang dimana jaringan blockchain konsorsium ini diatur oleh sekelompok organisasi konsorsium. Organisasi yang dipilih sebelumnya berbagi tanggung jawab untuk memelihara blockchain dan menentukan hak akses data. Industri yang banyak organisasinya memiliki tujuan bersama dan mendapat manfaat dari tanggung jawab bersama, seringkali memilih jaringan blockchain konsorsium. Dan di sini ada referensi materi. Saya menggunakan materi dari link tersebut. Nanti bisa ditaruh di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.